Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, sekarang memasuki pembelajaran yang kedua. Ada pada halaman 10. Di situ antum melihat ada anak-anak sedang bermain hula hoop ataupun simpai. Dalam bahasa Indonesianya ada simpai, bisa juga itu ada hula hoop. Hula hoop ini berbentuknya adalah yang melingkar. Pasti antum juga pernah melihat ataupun ada aja yang sudah pernah memainkannya. Nah, di sini Bapak coba menerangkan tentang bagaimana bentuk hula hoop, terbuat dari apa hula hoop itu, dan apa sih kegunaan hula hoop. Hula hoop, di sini dalam buku ini diceritakan bahwa ada seorang anak yang bernama Wira dan Winnie. Mereka bermain bersama. Hari ini mereka ingin bermain simpai. Nah, Wira dan Winnie minta tolong sama ayahnya untuk dibuatkan ataupun di membuat simpai. Ayahnya akan membuat simpai untuk mereka. Wira dan Winnie membantu ayahnya membuat simpai. Simpai yang dibuat ayah sudah selesai. Wira dan Winnie sangat senang. Wira dan Winnie mengucapkan terima kasih pada ayah. Wira dan Winnie bermain riang gembira. Setelah mereka dibuatkan permainan simpai dan hula hoop ini, akhirnya Wira dan Winnie merasa senang. Nah, di sini Bapak akan merangkan tentang apa aja yang dapat dibuat untuk hula hoop. Mungkin antum pernah melihat yang berbentuk bulat seperti kue donat yang tengahnya itu bolong. Bisa juga antum melihat yang punya sepeda mungkin seperti ban sepeda seperti itu. Nah, apa aja sih bahan yang dibuat untuk hula hoop ini? Nah, yang pertama itu rotan. Kenapa rotan? Karena rotan itu dia bisa melingkar ataupun sangat lentur. Sehingga ujung kalau ditekukan ujung sama ujung dia bisa ketemu. Ataupun nanti membuat lingkaran. Dan bisa juga kayu ataupun ranting yang memiliki kelenturan. Jadi, sehingga dia akan membuat lingkaran dan sehingga itu memudahkan kita memainkan simpai atau hula hoop. Dan yang ketiga adalah plastik yang mungkin dapat antum jumpai permainan ini di toko-toko mainan anak yang terbuat dari plastik. Itu ada pernah Bapak mengunjungi ataupun membeli, itu dia potong-potong ataupun dibagi-bagi menjadi berapa bagian, dan apabila dijadikan satu itu dia akan menyerupai lingkaran ataupun menyerupai permainan simpai atau hula hoop. Baik, bentuk permukaan dan kegunaan simpai atau hula hoop. Nah, bentuk simpai atau hula hoop ini bentuknya ada lingkaran. Kenapa sih lingkaran berbentuk hula hoop? Karena supaya antum memutar, kalau dia berbentuk lingkaran tidak ada sisi sehingga benda tersebut bisa mutar mengikuti gerakan tubuh antum. Nah, sehingga antum dapat mudah untuk memainkannya. Nah, permukaan simpai dia berbentuk melengkung ataupun melingkar. Seperti bentuk simpai itu, permukaannya juga melengkung dan ataupun melingkar. Kegunaan simpai. Nah,
Penggunaan simpai ini adalah melatih kelenturan tubuh bagian pinggul dan pinggang, bagian pinggul dan pinggang. Itu adalah yang dapat dimainkan adalah pada bagian pinggul dan pinggang. Kalau di bagian tangan bisa Pak, bisa juga antum melatihnya dengan memutar-mutar tangan. Yang umum adalah yang digunakan adalah pinggul dan pinggang. Kenapa? Karena dia lingkarannya lumayan besar. Lanjut. Nah, setelah kita mempelajari hula hoop tadi, dari mulai bentuknya, bahan pembuatannya, permukaannya, dan kegunaannya hula hoop, itu artinya kita mencoba untuk mempelajari ataupun memainkan permainan tradisional. Nah, sekarang pasti di rumah juga kita pembelajaran ini selanjutnya adalah tentang menyimak aturan. Antum pernah diberikan aturan di rumah? Aturan itu apa sih? Nah, aturan adalah serangkaian ketentuan, patokan, petunjuk atau perintah yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam sehari-harinya agar tidak melakukan sikap brutal, ingin menang sendiri dan lainnya. Nah, aturan ini contohnya antum pernah melihat buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah suatu aturan yang antum harus patuhi, karena dengan kita membuang sampah pada tempatnya, maka lingkungan kita pun akan terlihat bersih dan rapi. Di sini pada halaman 11 di Ayo Menyimak, di sini akan menyimak tentang aturan. Nah, di situ ada dialog antara ibu dan anak. Mereka menanyakan, anak ini menanyakan tentang bagaimana Bu kalau anak mau main di lapangan. Nah, kata jawab ibunya, iya Wira, di sini nama anaknya adalah Wira. Iya Wira, tentu saja boleh. Tapi nanti jangan pulang terlalu sore. Nah, aturannya adalah tidak boleh pulang terlalu sore. Nah, itu adalah suatu aturan. Mungkin antum juga pernah mengalami aturan ataupun pernah mendengarkan uminya, misalkan antum boleh bermain tapi jangan sampai tinggal sholat 5 waktu. Antum boleh bermain tapi tugas antum sudah dilaksanakan. Nah, selanjutnya Wira juga bertanya, iya Bu, Wira akan pulang sebelum jam 5 sore. Kata ibunya, hati-hati di jalan ya. Nah, itu semua aturan. Aturannya adalah Wira ini berjanji untuk pulang jam 5 sore. Nah, di sini antum harus memahami aturan adalah suatu serangkaian ketentuan atau perintah yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam sehari-harinya. Nah, aturan juga ini misalkan untuk kita yang sebagai umat muslim, aturan untuk sholat 5 waktu juga diatur dengan sesuai dengan waktunya. Allah juga pernah mengatur kehidupan manusia ini untuk menjalankan sholat 5 waktu. Contohnya adalah sholat maghrib, sholat duhur, dan itu ada waktu-waktu dan aturannya. Baik, selanjutnya adalah masih tentang aturan. Di situ antum melihat halaman 12. Wira anak yang baik, Wira selalu taat pada aturan di rumah. Berikut aturan yang ada di rumah Wira. Pamit pada orang tua sebelum bermain. Nah, apakah antum pernah menjalankan kalau misalkan mau bermain, antum harus pamit terlebih dahulu? Kenapa? Supaya tidak khawatir. Dan Umi juga pasti sudah menentukan, misalkan antum bermainnya di halaman depan ataupun antum mau bersama teman bermain sepeda. Nah, itu nanti Umi tidak khawatir lagi. Dan juga tidak pulang terlambat. Artinya tidak pulang terlambat adalah jangan sampai antum bermain terlalu larut malam ataupun terlalu
sore, sehingga antum saat mau sholat maghrib nanti antum bisa tertinggal. Karena apa? Karena bisa aja saat maghrib itu antum belum siap-siap ataupun masih berkeringatan dan juga belum mandi. Akhirnya saat azan antum mandi dan ganti baju, itu bisa sholat maghribnya bisa tertinggal. Tidak bermain ke tempat yang jauh. Nah, apalagi sekarang lagi kondisinya seperti ini, masih COVID ataupun Corona ini, sehingga antum juga harus membatasi. Dan antum juga harus berusaha untuk tidak bermain terlalu jauh. Nah, sehingga orang tua antum tidak merasa khawatir. Ataupun antum boleh bermain di sekitar lingkungan saja, tidak terlalu jauh. Nah, selanjutnya adalah bermain dengan rukun. Saat bermain sama teman ataupun saudara, baik di rumah ataupun di lingkungan, sebaiknya kita harus rukun. Artinya gimana? Antum tidak boleh untuk menang sendiri ataupun antum tidak bermain berlebihan, sehingga ada yang merasa tersinggung, ada yang tidak nyaman bermain sama antum. Nah, sebaiknya saat kita bermain harus rukun. Dan yang biasanya antum lakukan adalah sesudah bermain, mungkin antum lupa untuk merapikan kembali, sehingga yang harus merapikan adalah umi antum. Nah, itu antum coba melatih diri untuk mengatur diri antum sendiri, adalah untuk apabila sesudah bermain sebaiknya dirapikan kembali. Baik, lanjut contoh aturan pada percakapan halaman 11. Tadi sudah Bapak bacakan, adalah nanti jangan pulang terlalu sore, hati-hati. Nah, sesudah itu di sini ada aturan-aturan yang di rumah, karena sekarang lagi antum banyak di rumah, tidak di sekolah karena ada kondisi COVID ini. Sebaiknya antum apa yang sudah Bapak berikan tadi, terutama bermain rukun baik sama saudara, sama teman ataupun sama yang lainnya. Nah, baik, kita lanjut tentang cara memainkan simpai atau hula hoop. Nah, simpai ini caranya gimana? Caranya adalah letakkan simpai atau hula hoop di pinggang. Nah, permainan hula hoop ini adalah, atau simpai ini, cara memainkannya adalah dengan meletakkan simpai itu di pinggang. Ada pada halaman 13. Antum dapat dilihat di situ di Ayo Membaca. Di situ ada anak-anak yang sedang memainkan hula hoop. Untuk supaya hula hoop itu bergerak, sehingga pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai, kan, karena simpai itu melingkar. Jadi usahakan antum menggoyang pinggangnya sehingga hula hoop ini bisa berputar. Permainan simpai dilakukan sendiri. Nah, permainan simpai ini bisa dilakukannya sendiri, tapi juga bisa permainan simpai juga dapat dilakukan secara bersama-sama. Arti bersama-sama bukan satu hula hoop dipakai berbarengan, bukan. Artinya masing-masing itu memiliki hula hoop tersendiri. Artinya bermainnya bersama-sama. Kalau misalnya 3 orang, berarti hula hoopnya ada 3. Di situ antum bermain memutar-mutar, dan antum juga dapat melihat pemenangnya siapa ya, si yang dijadikan sebagai pemenang apabila antum bermain hula hoop. Nah, permainannya yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, jadi istilahnya simpainya itu tidak ke bawah. Simpainya itu antum melihatnya berputar dan tidak dipegangin oleh tangan, ya. Berputar aja mengikuti arah simpai tersebut, ataupun karena pinggang antum diputar-putar. Nah,
Di halaman 13 itu sudah jelas bahwa cara permainan hula hoop di situ yang pertama antum adalah dipegang dulu hula hoopnya, setelah itu dicoba menggerak-gerakkan pinggang antum. Nah, apabila ada di rumah yang mempunyai hula hoop ataupun simpai ini bisa antum praktekkan. Ya. Nah, ini adalah gambar hula hoop yang terbuat dari rotan, ada juga yang terbuat dari plastik. Yang plastik ini antum bisa menemui di toko-toko mainan dan harganya juga terjangkau. Nah, kalau misalkan dari rotan ini lumayan, agak lumayan juga. Nah, ini adalah gambar bahan sebelum dibikin hula hoop ya. Nah, bisa juga yang menyerupai hula hoop adalah mungkin kalau ban motor itu kegedean sehingga antum ininya tidak bisa juga ban sepeda yang muat buat antum itu bisa juga digerakkan seperti. Nah, mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan untuk pembelajaran kedua ini. Antum bisa pelajari lagi di buku tematis mulai dari halaman 10 sampai halaman 13. Di situ Bapak garis besari. Yang pertama adalah di sini antum belajar ataupun antum mengetahui cara apa saja sih yang untuk pembuatan ataupun bahan apa saja yang dibuat untuk hula hoop atau simpai ini. Dan selanjutnya adalah tentang suatu aturan. Aturan itu bisa antum taati, misalkan di rumah pasti aturan yang dibuat itu adalah umi. Misalkan kita menjalankan ibadah berarti aturan yang ditaati adalah aturan Allah. Misalkan antum aturannya membuang sampah, apa tuh aturannya tidak boleh meninggalkan sholat. Sebagai seorang Islam adalah berkewajiban sholat. Yang mana Allah telah menjelaskannya adalah ini yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, dan tidak kami ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Ibadah juga ada aturan-aturannya seperti sholat itu ada aturannya. Contohnya sholat subuh berarti aturannya dikerjakannya subuh. Sholat duhur berarti dikerjakannya duhur, ataupun sholat asar berarti dikerjakannya saat sore hari. Kalau duhur itu bisa dikerjakannya siang hari. Nah, tidak ditukar-tukar, tidak semaunya sendiri, karena itu ada aturannya berarti kita harus mentaati ataupun mematuhi. Begitu juga aturan di rumah. Seperti tidak boleh tidur larut malam. Nah, kita harus mematuhinya dan juga tidak boleh bermain gadget berlebihan. Itu adalah suatu aturan yang harus antum pahami. Dan yang selanjutnya adalah ini apa tuh namanya? Cara bermain hula hoop. Tadi sudah Bapak jelaskan semuanya. Baik, untuk tugas pada hari ini, pada pembelajaran 2 ini adalah antum coba mengisi. Di situ ada tugas. Yang pertama adalah nomor 1 misalkan nama benda. Misalkan nama bendanya adalah karet gelang. Karet gelang, misalkan bahan pembuatnya terbuat dari karet. Kegunaannya buat misalkan loncat karet. Nah, yang mirip dan juga bisa misalkan nomor 2-nya nama bendanya adalah ban sepeda. Bahan pembuatnya itu masih karet, kegunaannya bisa untuk bermain hula hoop, bisa juga untuk sepeda, yang roda sepeda. Nah, antum bisa cari sendiri yang lainnya. Tugas yang kedua adalah
membuat aturan yang ada di rumah antum pada halaman 12. Nah, itu yang bisa antum kerjakan untuk saat ini. Coba aturan di rumah apa aja, karena kita sekarang ini banyak kegiatannya di rumah. Jadi Bapak ingin melihat kegiatan apa saja sih antum yang sudah lakukan di rumah. Dan selanjutnya adalah apabila di rumah mempunyai hula hoop, bisa saja antum mencoba untuk bermain hula hoop. Nah, baik, cukup sekian dari Bapak ya. Selamat mengerjakan, selamat mempelajari pembelajaran 2. Semoga dapat dipahami dan dimudahkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Bapak ulangi sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.